Boku no Hero Academia, salah satu manga dan anime yang favorit gua. Disclaimer, season 1 sampai season 3 doang, sisanya Tapi tiba-tiba si Horikoshi atau mangakanya itu ngeluarin chapter bonus terbaru. Sebenarnya bukan ngeluarin ya, tapi klik nih. Gua nggak tahu gimana nih manusia-manusia di internet ini bisa aja keluar leaknya. Yang gue sangat tidak encourage ya untuk kalian melakukan leak-leakan kayak gini. Tapi gue nggak mau ngebahas leaknya atau ngediscuss leaknya. Gue mau ngebahas kelakuan fansnya yang pasti kalian sudah sangat tunggu-tunggu. Bang Eno, gimana nih kelakuan fans BNH terhadap My Hero yang terbaru? Iya, gue akan bahas. Gue tidak akan menghindari bahasan itu. Gue cuman kayak nunggu waktu upload aja. Karena kalau lo tahu gue syuting video biasanya banyak gitu. Dan ya ini saatnya videonya terupload. Jadi kita akan ngebahas tentang fans My Hero Academia yang tantrum, yang ngamuk-ngamuk, yang nangis, yang bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurut gue udah berlebihan kepada Horikoshi Sensei. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama My Hero Academia dan fansnya? Apakah benar fans My Hero Academia adalah yang terburuk di muka bumi? Lu tahu nggak sih, ada game yang sudah ditunggu-tunggu selama 10 tahun sama banyak gamer di seluruh dunia. Game ini tuh real-time combat, fast-paced action, dan keseruan melawan horde yang dibungkus dalam ARPG. Bersiaplah karena Path of Exile 2 akan segera hadir. Woo! Berpetualanglah menjadi Monk di Right Class dengan gebukin musuh pakai tongkat yang bisa mengeluarkan elemen. Atau cobain jadi nenek sihir alias Witch yang bisa ngesummon banyak anak buah untuk ngetengin dan ngedamage horde. Bisa juga balik ke basic jadi Warrior yang pokoknya tabrak, gebuk, atau lompat dulu baru tabrak, ya terus gebuk. Lu juga bisa main cantik dengan menjadi Ranger. Lu bisa gesit-gesit nembak tapi juga nge-spam arrow. Kalau mau yang full skills juga ada Sorcerers. Spam berbagai macam spell elemen yang kamu punya untuk ratain musuh di map. Nah yang ini nih favorit gua, Mercenary. Asli gue pengen banget nyobain main jadi Mercenary karena gameplaynya kayak main game-game jadul yang top down. Dan gua bakal ngalahin para horde dengan Second Amendment. Dan tiap class nantinya akan ada subclass. Contohnya Sorcerers yang bisa jadi Stormweaver yang bikin skill elemennya makin sangar. Atau jadi Chronomancer yang bisa manipulasi waktu jadi bikin para horde nge-freeze. Contoh lainnya Warrior yang bisa jadi Titan atau Warbringer. Anjir ini keren banget. Jadi makin banyak kita punya pilihan untuk build dan combo. No, ini kan Path of Exile 2. Kita tuh perlu mainin Path of Exile 1 dulu nggak sih buat ngerti mainnya? Kagak perlu. Justru Path of Exile 2 itu jauh lebih ramah untuk dimainin sama pemain-pemain baru, terutama di genre ARPG. Tapi tetap menantang dan akan jauh lebih seru buat para veteran dari Path of Exile 1. Yakin lo bakal tetap seru buat veteran? Iyalah. Lu lihat nih skill tree-nya makin bercabang kayak masalah hidup lu. Dan konten endgame-nya makin melimpah-limpah kayak mimpi-mimpi lu. Ada Breach, Ritual, Delirium, Expedition, dan masih banyak lagi. Dan sebentar lagi Early Access-nya dibuka. Tepatnya di tanggal 7 Desember 2024. Makanya langsung cobain Early Access-nya dengan membeli Supporter Pack. Dengan membeli Supporter Pack, kamu nggak cuma dapat Early Access-nya, tapi juga dapat koin untuk gacha atau belanja. Jika kamu pilih tier yang lain, kamu bisa mendapatkan skin dan kosmetik in-game lainnya. Buset, kosmetiknya sangar-sangar banget ya. Asal lo tahu ya, walaupun ini baru early game, ini game udah ada 6 classes, 400 monster, 50 bosses, dan map yang gede banget. Dan nanti pas rilisnya akan ada class-class baru. Subclassnya itu kan tadi 2 tuh, nambah jadi 3. Monster makin banyak, boss makin banyak, makin sangar juga, map makin bengkak. Woi, ini game kontennya banyak banget. Ih, gregetan gue gak sabar pengen segera nyobain. Maka dari itu, gue akan mainin. Dan gue akan live streamin Path of Exile 2. Tepatnya di tanggal 10 Desember 2024. Catat tanggalnya. Siap-siap lu akan menyaksikan orang jago main. Makanya subscribe terus nyalain notifikasinya biar lu gak ketinggalan live streamnya. Yang mau coba mainin atau bahkan mabar sama gue, ya buruan dibeli dong supporter pack-nya. Halo, hey, kalian bisa langsung aja beli ke websitenya atau kalian bisa beli di Steam. Buat yang malas ngetik dan pengen yang ngeklik, linknya ada di bawah ya. Thank you buat kamu-kamu yang sudah support channel ini dengan mengklik link di bawah. Sampai ketemu nanti di live streaming gua main Path of Exile 2. Now back to the video. Yes, gue adalah salah satu orang yang suka banget sama My Hero Academia. My Hero Academia itu bener-bener mengubah perspektif gue sama berbagai macam manga yang udah gue baca dan punya tempat tersendiri di hati gue. Premis dan bagaimana plot-plot cerita yang dibawakan itu bener-bener banyak yang relate dan bisa membawa gue ke ruang yang lebih spesial gitu dalam menginterpretasi sebuah kisah Zero to Hero. Jadi itulah yang terpenting buat gue. Kisahnya, plot tentang Zero to Hero-nya. Bagaimana protagonis kita melawan berbagai macam tantangan, bagaimana dia dikelilingi oleh teman-temannya, bagaimana dia
dia bisa punya dinamika relationship sama teman-temannya, bagaimana relationship antara guru dengan murid, pandangan protagonis terhadap idealisme versus kenyataan. Itulah yang gue peduli dari My Hero Academia. Jadi mau tiba-tiba Deku nanti nikahnya sama Mineta pun gue nggak peduli. Dan itulah yang terjadi sama fandom My Hero Academia sekarang. Mereka kaget kalau ternyata, spoiler alert, Deku itu akhirnya romansanya jelas ke siapa, yaitu ke Ochako. Ya, gimana ya, kayak itu hal yang paling obvious gak sih? Dari bagaimana pertama kali mereka ketemu, dari bagaimana pertama kali kita tahu dia adalah sosok cewek pertama gitu yang ada di manga, dan si karakter utama kita punya semacam gejolak doki-dokinya itu bener-bener badum-badum tes gitu sama orang ini. Bagaimana mereka saling hazukasi kalau ketemu, dan kalau salah tingkah dan lain-lain. It's obvious. Gue gak kaget gitu kalau Deku ujung-ujungnya sama Ochako gitu. Kayak gue lebih kaget kalau Deku itu tiba-tiba sama Momo gitu kan, kayak lah apaan, dah random banget. Jadi kejelasan relationship di chapter terakhir ini kayak sesuatu yang buat gue, oh ya udah gitu. Gue kayak biasa aja, kayak oh oke gitu. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak peduli sama romansanya gitu. Jadi gue kayak oh ya udah aja gitu. Gue lebih penasaran sama urutan hero-nya sih. Seriusan, itu yang siapa aja yang nomor 1, anak-anak Yui jadi pada nomor berapa, ini jadi sidekick-nya sama siapa, dan lain-lain. Tapi sepertinya Twitter dan berbagai macam fandom di sosial media lainnya itu nggak terima gitu sama kejelasan ini. Mereka langsung pada kayak ngamuk. Ngamuknya tuh dari yang bisa kita ketawain sampai yang kayaknya dulu berlebihan deh. Salah satu contohnya ini adalah orang yang bilang, I'm so serious, let's mass block him. Jadi orang ini benar-benar untuk ngajak nge-mass block Horikoshi di Twitter. Trust me man, itu mangaka nggak peduli. Dia bukan konten kreator influencer yang kalau di unsubscribe langsung nangis, kalau di unfollow langsung nangis. Buat kalian yang belum tahu, kalau kalian pengen berdampak gitu aksinya ke konten kreator itu influencer, gak usah diomongin, tapi di unsubscribe, di unfollow, atau di block sekalian. Dan sayangnya kalian melakukan tindakan itu bukan konten kreator, tapi ke mangaka yang nggak hobinya itu ngumpulin followers di Twitter. Bahkan mereka nge-tweet jarang banget gitu, kayak bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali mereka nge-tweet. Jadi yang followin ya fans-fansnya aja sih. Jadi kayak you did nothing. Jadi kayak ya udah ketawa aja, haha funny, lu kesel sampai ngeblok orang, hahaha. Tapi itu semua jadi semakin kelewatan berlebihan karena ternyata mereka bukan cuma kesel dengan ngeblok ya. Maksud gua gini, lu kesel sama ending manga atau sama tiba-tiba siapa pacaran sama siapa di manga dan lu ngeblok mangakanya, menurut gua itu nggak apa-apa. Gua paling ketawain doang, hahaha segitunya gitu. Tapi itu masih di tahap yang kayak gua rasa itu adalah bagian dari kebebasan lu berekspresi. Lu ngeblok orang itu juga hak lu, itu hal yang paling kita ketawain aja, lucu gitu. Tapi contoh yang berikutnya ini menurut gua nggak ada lucu-lucunya dan jatuhnya jadi sangat mengkhawatirkan. Trigger warning, ini tentang ancaman-ancaman dan juga tentang BUNDIR-an. Ya, jadi hati-hati ya, gue udah peringatkan. If Bakudeku become canon, I'm going to someone and that someone is Horikoshi Kohei. Yes, ancaman BUNUHAN. Orang ini saking keselnya itu ngancem akan dia. What a clown. Ini jelas udah berlebihan, kriminal, dan kalau lu berlaku kayak gini itu bisa dipenjara. Ancaman pembunuhan itu nggak main-main. It's not funny, apalagi ke stranger. Konteksnya jelas adalah nggak ada lucu-lucunya. Hanya karena lu anonim di Twitter atau di sosial media lainnya, it's still not okay. Ini contoh 1-2 biji, tapi kalau lu cari lebih dalam, lu bakal nemu lagi yang lebih aneh. Tapi gua kasih tahu aja ya, ini bukan pertama kalinya Horikoshi Sensei itu mendapatkan ancaman-ancaman yang kayak gini. Jauh sebelumnya di chapter yang dimana Endeavor itu tiba-tiba kayak berusaha untuk memperbaiki keluarganya. Seperti yang kita tahu, kalau lu ngikutin My Hero, Endeavor itu adalah sosok bapak yang sangat-sangat kurang baik, malah jatuhnya kriminal karena KDRT dan lain-lain, yang dimana Horikoshi berusaha untuk kayak nge-atone scene-nya gitu, redemption arc-nya si Endeavor. Dan orang-orang nggak suka, dan orang-orang melakukan apa? Ancaman pembunuhan. Soto and Endeavor are slowly taking step. Horikoshi, I say this from the deepest of my heart, die. Jadi ya ini bukan pertama kali buat Horikoshi, dan gue ada lagi sih beberapa, tapi sorry gue nggak bisa kasih screenshotnya karena udah hilang dan susah dicari. Gue berusaha buat nyari tapi nggak nemu, mungkin kalian bisa temuin. Yaitu adalah ketika si Kirishima yang sebenarnya kalau kalian tahu di internet dijodoh-jodohin sama Bakugo biar tiba-tiba cipokan atau gimana lah, gue nggak ngerti. Itu dikasih arc khusus di manga dan di anime. Ternyata Kirishima dan Pinky itu satu SMP dulunya dan sempet ada semacam relationship gitu. Bukan relationship yang in relationship, tapi mereka ya kayak saling mendukung satu sama lain dan saling ada ada interaksi satu sama lain gitu. Yang akhirnya mereka terlihat jadi kayak dekat. Yang dimana orang-orang berharap Kirishima itu dekatnya sama
Bakugo. Nah, di situ orang-orang marah dan ngirim dia thread juga ke Horikoshi Sensei dan in some cases juga banyak gitu. Jadi ya ini bukan hal yang baru tapi tetap lucu untuk kita ikutin dan ketawain sih. Hahaha gitu kan. Dekunya dibikin straight. Hahaha. Gue sih juga bodo amat ketawa karena ya again gue gak peduli. Serius deh, gue sebel sama orang-orang yang DM gue di Instagram bilang, Ochako sekarang jadinya sama Deku. Menurut lu gimana bang? Sumpah gue gak peduli. Serius gue bilang sekali lagi, it's not my concern. Kalau lu ngikutin gue, lu sangat-sangat lihat gitu. Gue jarang sekali nge-ship-shipin gitu. Kayak hampir gak pernah. Dan kalaupun gue nge-ship itu buat for fun aja. Dan ketika endingnya ternyata mereka nggak berlabuh bareng, mereka akhirnya pisah sama pasangannya yang ditentukan sama mangaka, gue juga nggak masalah. Orang tuh pada ngira gue tuh pendukung Deku jadi sama Bakugo gitu. Enggak anjir, gue pendukung Deku jadi sama Mineta, tau gak lo? Iya, lu isep tuh anggur. Ya enggak lah, kacau banget. Ngapain? Justru kalau kalian mau tahu, yang gue ship, yang buat for fun aja, itu tuh Bakugo sama Uraraka. Karena menurut gue, interaksi pertama mereka itu menurut gue wholesome banget. Kayak nunjukin apa ya, respect gitu loh. Bukan interest in relationship, tapi bagaimana mereka respect towards each other. Yang dimana kalau kalian ingat itu di turnamen UA, yang dimana orang-orang ngeledekin Uraraka itu lemah, jadi Bakugo lu jangan kasar-kasar lawan dia tuh cewek lemah gitu. Tapi Bakugo malah all out dan Bakugo bilang dia lemahnya sebelah mana. Itu kan bentuk respect gitu, ngerti gak sih lo? Kayak acknowledgement gitu. Dan itu menurut gue wholesome aja. Jadi kalau lo tanya shipping gue ya Bakugo sama Uraraka sebenarnya sama Ochako. Yang gue suka dari ship-shipan itu adalah fanart-fanartnya itu seru banget sih. Jadi kayak ada kayak ekstra komik tambahan gitu. Dan gue ngikutin dan seru-seru aja. Dan ketika ujung-ujungnya ternyata Ochako sama Deku juga, ya nggak apa-apa. Kalau lo udah wibu dan lo cukup dewasa, lu akan nyantai kayak gini, men. Dan kalau misalnya lu tanya, gimana tuh komunitas lu ancur-ancuran tuh pengen banget Deku sama Bakugo gitu. Kayak first of all, lu bisa lo menikmati sebuah karya tanpa harus ngikutin fandomnya. Ya walaupun mungkin lu annoying gitu, tapi yang annoying lama-lama adalah teman-teman lu yang selalu mengkelompokkan kita untuk masuk ke fandom tersebut dan menjadi sama gitu. Jadi yang annoying kan temen lu sebenarnya. Tapi gue kayak biasa aja, gue tetap bisa nikmatin dengan baik, gue bisa seru-seruan aja tanpa harus ikut-ikutan fandomnya yang seaneh itu. Dan gue malas banget ya sebenarnya untuk dibilang sebagai ngebelain, tapi gini loh, buat gue tuh lu tuh kayak kelihatan banget wibu baru gitu kalau lu tiap hari cuma ngatain fandomnya My Hero Academia. Emang fandom My Hero Academia itu banyak banget yang toksik ya, banyak banget yang jeleknya gitu di internet dan menunjukkan sikap jeleknya gitu. Tapi kalau lu bilang My Hero Academia adalah fandom yang suka nge-ship-nge-shipin cowok-cowok cewek-cewek, berarti tandanya lu baru banget nih. Sumpah lu kayak baru banget gitu nonton anime, baca manga, wibu covid banget gitu. Buset, lu cari di Google Zoro Sanji, lu cari di Google Naruto Sasuke. Nah udah, nikmatin aja sendiri. Maksudnya itu udah terjadi lama, kelihatan banget lu wibu barunya. Sekali lagi nggak belain, cuman pengen buka mata kalian kalau apa yang kalian lakukan itu semakin menunjukkan kalau kalian itu wibu baru banget gitu. Jadi buat gue, mau nanti Deku perjaka sampai mati ya, sampai ketemu bapaknya lagi, terus Bakugo pacaran sama pohon, Uraraka nikahnya sama bantal, not my concern. Gue adalah fans My Hero Academia yang suka sama plotnya, suka sama ketika All Might bilang you two can be hero, bagaimana perjuangan Bakugo. Gue tuh by the way gak terlalu suka Deku ya, gue lebih suka Bakugo sama All Might gitu. Bagaimana sosok All Might ini bukan sebagai guru yang tugasnya ngajarin murid, tapi juga memberikan contoh, dan perjuangan Bakugo yang gak dipilih sama orang yang diidolakannya gitu, dan jadikan api kecemburuan itu untuk nunjukin kalau dia bisa lebih better daripada orang pilihan lu. Ih gila, itu keren banget man, itu yang gue ikutin. Jadi ya gue gak peduli sama yang lainnya. Endingnya My Hero kan kalau kalian sadar juga final battle-nya kan Shigaraki lawan Deku kan jelek banget. Yang keren apa? Bakugo lawan All For One. Gue jujur agak pesimis sama animenya. Anime season lalu cuman Star and Stripe doang yang bagus banget penganimasiannya. Makin kesini Bones sumpah gue makin mempertanyakan Bones, man. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian marah? Deku sama Ochako? Tidak, aku tidak rela. Atau kalian yang kayak gue, I'm just a chill guy. Yoi. Oh ya, by the way, ini bukan pertama kalinya mangaka itu diancam-ancam sama fansnya sendiri. Udah banyak mangaka, contohnya Neon Evangelion ya. Hideaki Anno itu pengen dibakar kantornya. Ya intinya mau dibakar lah dia sama fansnya gara-gara endingnya nggak sesuai atau apa, gue lupa. Yang sebelum Horikoshi yang paling terbaru ya si Gege Akutami gitu. Bagaimana Gojo di Kikoin. Itu bukan meme doang, orang-orang pengen si Akutami ada yang beneran diseriusin. Jadi ya jangan kelihatan banget lah wibu barunya. Kalau kalian suka sama konten perwibuan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Let's go Okarun sama neneknya Momo. Let's go nggak sih? Let's go bilang, cocok nggak Okarun sama siapa nenek Momo gitu kan? Nah terus Momonya sama Granny Turbo, tapi Granny Turbonya yang form asli.